Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 3 November 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini seperti biasa ya, saya akan membahas beberapa saham di sektor macam-macam sih. Ini ada requestan dari teman-teman juga ya. Ada yang gorengan, ada yang enggak. Dan ya, saya mau ingatkan, ya mau infokan lagi, kalau memang Bapak Ibu bersedia join Telegram, monggo silahkan ya, gratis, bisa dicek di deskripsi. Saya masukkan linknya, link channel dan link grup. Monggo join dua-duanya. Link channel itu nanti satu arah dari saya. Biasanya saya share trading plan di situ. Yang satu lagi grup itu ya discussion lah. Jadi untuk kita ngobrol-ngobrol aja. Baik, kita cek dulu ya IHSG kita. IHSG hari ini tutup di level 7034,57 dan perubahan poin sebesar 18,88 serta mengalami perubahan 0,27%. Kita lihat dari volume, dia agak naik sedikit ya di atas volume kemarin, tapi masih di bawah volume MA. Bandar asing justru hari ini masih distribusi ya, tapi candlenya ada perlawanan. Baik, masih seperti kemarin ya, jadi dia mengalami rejection di area yang saya gambarkan kemarin. Ya, ini area-area rejection. Ya, mudah-mudahan dengan adanya hijau ini, minggu ini paling nggak bisa balik lagi ke 7100. Oke, mudah-mudahan seperti itu. Kenapa? Kalau enggak, ya ini potensinya bisa lanjut turun. Gitu. Ya, apalagi kalau ini nanti jebol, orang-orang makin fear, makin takut akan mengarah ke sini, apalagi kalau sini jebol, ya udah makin tipis. Nah, maka apakah yang diperlukan? Ya volumenya. Nah, volume ini tipis, ya saya rasa karena memang retail udah lagi keok nih di sini ya. Retail lagi keok di sini. Dan ini kan terasa ya, volumenya turun dari sini ya karena memang harganya turun, retail pada takut. Di sini masih sepi, kenapa? Ya retail masih takut ya. Jadi FOMO-nya masih berkurang nih. Gitu. Ya, jadi mungkin kelihatan hijau tapi ya sahamnya beberapa saham yang sektornya nggak jalan juga ada gitu ya. Baik, saya rasa sih seperti itu aja untuk IHSG singkat ya. Jadi dia harus break di 7050 besok. Biar apa? Biar konfirmasi ini at least paling nggak bisa waving up. Seperti itu. Ya, ini waving up. Oke, saham pertama ada HDIT. HDIT ditutup di harga 87 dan perubahan harga positif 16%. Kita lihat dari volume, dia ada volume spike hari ini. Spike-nya tapi masih tipis. Bandar asing ini keluar tipis, bandar lokal hari ini ada akumulasi. HDT di big akumulasi yang beli ada YP, BK, AKZP yang jualan PDJC, XLKK. Baik, ya jadi ini mungkin bisa dikatakan berakhirnya waving kelima. 1, 2, 3, 4, 5 di sini di antara support di 68 dan lagi-lagi HDT membal di area sini ya. Nah, untuk terdekat HDT mungkin akan uji 92, kalau dia bisa break potensi ke 104. Ya, 92 94 dia break potensi ke 104. Tapi kalau dia gagal, ya balik lagi ke 80-an. 80 jangan sampai jebol karena ini resisten ya dan support yang cukup kuat untuk HDT. Oke, selanjutnya ada Demas. Demas ditutup di harga 180 dan perubahan harga minus 0,55%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, tipis sekali volumenya. Bandar asing ini mulai jualan ya setelah ada akumulasi kemarin dia jualan. Bandar lokal masuk tipis. Demas hari ini dia netral. Yang beli ada YU, PDCC, AZ, yang jualan NI, YP, AKZP. Nah ini YU cukup oke ya akumulasinya. Dan ya Demas bisa dibilang ini dia membuat inverted head and shoulder. Oke, ini 1, ini 2, ya ini 3. Nah ini kalau kita lihat view-nya seperti ini. Oke. Ya, dan kalau dia bisa break di sini, ya break di sini, ya dia ke area ungu lah, ke area 210-an. Ya, di break di 185. Ini 185 angka-angka psikologis dan belum bisa di break terus. Oke. Nah, ini kemarin dia udah sempat break, ya turun lagi. Nah, dia di sini bikin inverted head and shoulder lagi. Ya, untuk nentuin targetnya. Nah, ini ya. Nah, ini kan dia juga udah bisa dibilang mencapai target lah di sini kan. Nah, nih tercapai kan targetnya dari inverted head and shoulder di sini. Ya, dia sekarang retrace lagi.
Ya retrace masih di area support, jadi jangan sampai dia jebol di 180. Karena apa? Di sini ada EMA 200. Itu ada EMA 200. Nah, begitu nanti dia retrace, istirahat, ya konsol break 185, ada resisten kuat lagi di 188 sampai 190 lah, 189 lah. Ini resistnya dia. Ini kalau dijebol ya bisa lanjut naik. Ya, nih Bapak Ibu bisa cek sendiri. Terdekat ke 193 ya, sampai habis itu nanti targetnya dia ke 210 kalau jebol untuk demas. Seperti itu. Ini kelihatan sekali nih inverted head and shoulder-nya. Oke, selanjutnya ada APLN. APLN ditutup di harga 163 dan perubahan harga positif 5,16%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, juga tipis volumenya. Bandar asing ini masih akumulasi 3 hari, bandar lokal ini keluar tipis hari ini. APLN di hari netral, yang beli ada BK, YP, HP, AK, yang jualan CC, AZ, SQ, KK. Yang di CC distribusi ada BK nampung ya, sisanya kecil-kecil. Oke, untuk APLN ini bisa dibilang ya kalau kita lihat retrace-nya ini ya pattern apa ya? Dia scallop aja gitu ya. Jadi dia rounding tapi dalam juga. Ya, rounding ini. Nah, dibilang inverted head and shoulder sebenarnya bisa kelihatan tipis ya. Nih ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, dia break gitu. Kalau seperti itu ya, confirm seperti itu, kita bisa cari targetnya. Targetnya bisa ke 180 untuk APLN. Dan ini terlihat ya, rejection pas di resisten di 170, 171. Nah, dia terdekat, mudah-mudahan uji ke sana lagi. Begitu break ya, nyentuh target ke 180 untuk APLN. Jadi kalau misalnya memang mau di swing, ya oke. Ya, ini jangan sampai break di 158 lagi untuk APLN. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada SBMA. SBMA ditutup di harga 234 dan perubahan harga minus 1,68%. Kita lihat dari volume, dia juga masih tipis di bawah volume MA. Bandar asing keluar tipis, bandar lokal keluar tipis setelah ada akumulasi sebelumnya. SBMA hari dia netral, yang beli ada YU, YB, EPXL, yang jualan YP, CC, NILS ya. Retail jualan ada bandar yang nampung YU, YB. Baik untuk SBMA, ini dia bikin pattern seperti ini ya. Ini seperti antam. Jadi kalau dia drop ini ngeri. Ya, kalau dia drop ke bawah ini ngeri. SBMA potensinya bisa balik lagi ke sini ya. Oke, bisa balik ke 129 sampai 130-an. Oke. Nah, ini dia sekarang di area support di 230-an dan dia lagi membentuk panel. Nah, ini kalau jebol ngeri, tapi kalau breakout ya juga bagus. Ya, breakout. Nah, breakout ini tuh sebenarnya bisa jauh seperti ini. Ya, ke 420. Untuk target terdekat dulu kita ini dulu. Ya, ke 315 sesuai dengan high dia sebelumnya. Jadi ini memang resisten ya Bapak Ibu. Ini saya juga baru buka jadi langsung analisa aja, nggak saya rencanain apa-apa ya. Ya, terdekat kalau dia break potensi ke 316 kalau dia break dari 260. Tapi kalau dia jebol ya, apalagi dia jebol di area 216-an ya. 216 atau 206 ini, nah ini bisa konfirmasi dia makin dalam turunnya. Potensi bisa banget sampai ke 130 lagi. Jadi harus hati-hati. Oke. Lanjut, selanjutnya ada Inco. Inco ditutup di harga 6.625 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, ini tipis sekali volumenya hari ini. Bandar asing ini juga jualan, bandar lokal masuk ya, masih entry. Inco dia normal akumulasi, yang beli BB, DR, PK, NI, yang jualan OD, DX, YU, AK. Ya, ini BB sepertinya terus akumulasi. Untuk Inco dia punya barang banyak. Nah, untuk Inco ini dia masih konsolidasi ya, jadi dia ada uptrend, downtrend macam-macam. Dia sudah dijebol semua sebenarnya, sudah dijebol semua untuk downtrendnya. Ya balik lagi. Ini kita tarik garisnya seperti apa ya. Kalau saya seperti ini sih, dan dia sudah break. Tinggal dia break resisten psikologis.
di 6.900 sampai ke 7.000. Itu area psikologis. Kalau itu jebol, ya lumayan, bisa jauh. Ya, kalau dia jebol, oh ya ini udah digaris ya. Kalau dia jebol, dia bisa ke 8.000. No excuse. Ya, potensi kalau jebol langsung ke area 8.000 harusnya larinya. Gitu. Dan ini kalau Bapak Ibu lihat, ya, dia waving up. Ya, dia waving up. Begitu ini dijebol, break, langsung break. Oke, ini padnya. Nah, gini ya. Jadi movingnya Inco. Kalau mau beli sekarang ya bisa dicoba swing aja nih. Lama-lama kan dia lagi swing up. Round up, mungkin dia uji makin kecil baru break out. Ya, ini kalau target terdekatnya, target dari waving sini kalau dia dari waving pole-nya, ya kita ambil yang di sini aja. Oke. Nah, lihat ya, hampir nyentuh ke sana. Ya, berarti kalau misalnya kita coba tarik tadi dari bawah, kita lihat targetnya ke 7.000, resist, breakout, ya, nih bisa ke 9.000. Ya, area sinilah 8.800 sampai 9.000 untuk Inco. Mudah-mudahan. Ya, balik lagi, mudah-mudahan. Kalau lagi hype pasti bisa. Seperti itu. Ya, untuk Inco. Cut loss di mana? Cut loss di bawah 6.000. Kalau mau masuk sekarang ya, biar nggak terlalu jauh, ya di sini di 6.300. Ya, kalau mau masuk sekarang. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada MTEL. MTEL ditutup di harga 705, ada perubahan harga minus 0,7%. Kita lihat dari volume, dia juga ini tipis sekali di bawah volume MA. Bandar asing ini terus jualan, bandar lokalnya juga ikut jualan tipis-tipis. Ini ada akumulasi yang cukup besar. MTEL jadi normal distribusi, yang jualan KZ, DR, AKYU, yang beli CC, ZP, SQYP. Ya, KZ jualan deras, ya, sel nampung kecil-kecil. Baik, untuk MTEL tadi saya nggak sempat buka grup ya Pak, maaf. Jadi tadi ada nanya MTEL ini downtrend atau enggak. Untuk saat ini kalau kita cek dari Fibonacci-nya dia, ya ini mengarah ke arah downtrend. Ya, kenapa gitu? Ya karena ini dia selalu bikin high yang lebih rendah. Ya, nih dia bikin high yang selalu lebih rendah. Kayak gini nih. Nah, gini ya. Nah, dia bikin high lebih rendah. Nah, jadi sementara ini kondisinya masih downtrend. Nah, MTEL kondisinya mulai bagus kalau apa? Kalau dia tidak membuat low lagi dari sini. Oke, dia sama nggak jebol, ini potensi ada double bottom. Jadi kalau nanti Bapak melihat atau Bapak Ibu lihat gitu ya, MTEL dia break di area 725-an, itu potensi double bottom dengan target kenaikan ke sini, ke next resist, ke area abu-abu lagi, ya ke 750 dulu. Oke, tapi syaratnya apa? Minimal dia nggak buat low baru. Oke, nah gini, ya minimal dia nggak buat low baru. Jadi ini ya mungkin masih double bottom, lebih bagus ya. Jadi kalau dia nih seperti ini, dia turun, dia nggak bikin low lebih baru, dia akan naik. Begitu break resist. Seperti itu ya untuk MTEL. Jadi support terdekat ada di 695 690 untuk MTEL. Resistnya di 725. Oke, lanjut ada MPPA. MPPA ditutup di harga 134 dan perubahan harga minus 1,47%. Kita lihat dari volume, ini juga makin tipis di bawah volume memang, bahkan bandar asing terus distribusi, bandar lokal ini masuk tipis. MPPA jadi small akumulasi yang berada YP, MG, YJAG yang jualan YU, CP, AKPD. Baik, untuk MPPA ini kita bisa lihat ya, ini masih downtrend sekali. Oke, masih downtrend sekali. Ini sudah nyentuh target. Ya, ini ada inverted head and shoulder juga gagal. Ya, di sini kondisinya dia mau buat inverted head and shoulder lagi. Ya, potensi. Oke, potensi. Kenapa saya bilang potensi? Karena ini udah setengah jalan. Ini kalau kita progress gitu ya, progress programming, oke. Ini saya bisa bilang ini sudah hampir 80%. Ya, hampir 80% terbentuk.
Oke, 80% terbentuk. Ya kan, tinggal dikit lagi. Nah, ini 2, ada 2, tinggal 3. Begitu dia break 153 harusnya bisa lanjut. Ya, ini kita cek dulu aja lah targetnya. Nah, berarti kalau Bapak Ibu sekarang mau entry di sini apakah bisa? Bisa menurut saya. Dengan apa? Cut loss di bawah 130. Oke, jadi areanya kecil dulu aja. Karena kalau dia sampai break ya gagal berarti. Inverted head and shoulder. Dan inverted head and shoulder itu salah satu kondisi yang lemah ya. Jadi head and shoulder ini ya, ini juga kalau kita mau cari sampai ujungnya ya bisa, tapi berapa? 1. Nah, jadi paling enggak itu ke sinilah ke 67 atau 84. Nah, ini dia juga mantul di support kuat, saya udah gambarkan lama juga nih. Ya, jadi mudah-mudahan ini tanda-tanda reversal. Gitu, ini dia turun ya, tanda-tanda reversal kita lihat dari sini, udah turun berapa persen. Nah, ini harusnya tanda-tanda reversal. Seperti itu. Ya, kita cek nih udah berapa persen. PPA ya 74%. Nah, dia membuat sinyal reversal ya harusnya bisa untuk balik arah ya. Tapi disiplin aja. Jadi kalau misalnya mau entry ke atas 130 biar nggak terlalu jauh ya, break 153 pasang TS. Wajib dia mengarah ke 190-an untuk MPPA. Oke, selanjutnya ada call. Call ditutup di harga 230 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, ini juga makin tipis. Retail pada nyangkut. Jamin. Ya, bandar asing masih keluar tipis-tipis, bandar lokal juga keluar tipis-tipis. Call dari big distribusi, yang jualan KK, AF, AK, MG, yang beli ada NI, SC, YP, XL. Baik, untuk call, view-nya gimana Pak? View saya, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dia sekarang konsol posisinya, terdekat, mungkin akan ada technical rebound. Oke. Kalau dia nggak jebol di 226-nya. Ya, low-nya berapa? 226. 224 ya. Jadi dia nggak low dari 224. Potensinya adalah dia bikin double bottom. Untuk apa? Untuk technical rebound mungkin. Oke. Nah, ini dia udah naik ya, digoreng, nyangkut ARB sampai gosong sahamnya. Oke. Nah, jadi kalau yang saya gini sih, ya, kalau memang mentalnya Bapak Ibu ini jos gitu ya, jos, mau suka ini saham gorengan, mau yang suka cepet entry, ya silakan bertaruh di sini. Ya, bertaruh di sini. Double bottom, targetnya ke sini. Ya, targetnya bisa ke 330. Ya, 300 dulu lah. Dari sini ke 300 saja tuh udah lumayan banget. Nih, ya 30%. Gitu. Ya, yang penting ini nggak jebol. Ya, cari-cari, harusnya masih cari 3%-an di call ini masih bisa dapat. Ya, kayak kemarin lagi ada pantulan nih 9%. Terus dia surut. Itu aja. Ya, masih bisa dapat harusnya. Oke, tapi disiplin. Ya, pasang TS. Gak usah harapin tinggi-tinggi lah kalau di saham-saham lagi kayak gini nih. Ya, ini takutnya dia jualan untuk goreng terus untuk jualan lagi. Ya, biar dia bisa distribusi terus untuk call. Oke, selanjutnya ada ABMM. ABMM ditutup di harga 3.780 dan perubahan harga positif 0,53%. Kita lihat dari volume, hari ini tipis. Bandar asing ini terus distribusi, bandar lokal juga distribusi kecil. ABMM jadi normal distribusi, yang jualan RF, YP, AKNI, yang beli EP, BK, AZPD. Baik, untuk ABMM, ini dia dibilang konsol mungkin ya. Konsol. Oke, konsol dibilang double top ya, dia lebih mungkin ke crab, tapi ini agak jauh. Ya, ke crab agak jauh, tapi kalau di sini double topnya di sini bisa juga. Ya, double top di sini dia sekarang tembus neckline, yang dimana berarti dia punya target turun at least ke sini. Ya, ini juga area pentalan. Kalau Bapak Ibu lihat. Ya, pentalan, ya, tuh area pentalan. Jadi ini saya baru lihat ya, jadi saya nggak ada ngepasin. Dan ini tadi saya tarik Fibonacci dari sini ke sini, loh kok pas ini lagi di area Fibo.
Oke. Nah, pertaruhannya adalah ini harusnya area kalau Golden Cross ya area sini ya. Nah, ini jadi ini juga area pantulan harusnya. Nah, pantulan tapi pantulannya ya mungkin pantul dikit aja. Yang nggak bisa langsung naik lagi nggak gitu. Ini kalau dilihat soalnya bandarnya masih distribusi. Ya, jadi dia mungkin akan naikin dikit ya, ke mentok 4.000 lah. Mentok banget tuh 4.000 ya untuk ABMM. Jadi kalau misalnya dia udah ke area-area 3.900 up ke 4.000, mending sell dulu. Baru nanti cari titik entry, pantulan lagi, baru manfaatin. Jadi manfaatin dead cat bounce itu. Ya, manfaatin saat mantul. Seperti itu untuk ABMM. Ya, ini supportnya jelas di sini 3.730-an ya atau 3.700. Next supportnya ada di 3.500 ABMM. Oke, selanjutnya ada Elsa. Elsa ditutup di harga 384 dan perubahan harga positif 3,23%. Kita lihat dari volume, dia di atas volume EMA, ini volumenya lagi ramai Elsa. Bandar asing ini masuk, ya bandar lokal ini masuk tipis-tipis. Elsa dia di big akumulasi yang beli ada YP, YJ, YUZP dan jualan SQPD, MGLG. YP silakan dicek ya, pakai yang saya ajarin, bandar, big player atau retail. Silahkan dicek. Nah, tapi untuk Elsa ini satu dia sudah mencapai target double bottomnya di sini. Ya, jadi dia turun double bottom, gitu kan? Saya sampaikan dia break, dia bisa breakout, yes hit, dan itu terbukti di rekom saya. Ya, terbukti di rekom saya sudah mencapai TP 3 juga. Dan untuk Elsa untuk Elsa ini dia ternyata kok pas banget saya tarik Fibonacci, pas lagi ya, lagi pas saya tarik Fibonacci. Oke, ini saya izin hapus saya dulu. Nah, ini janganlah ya. Jadi ini pas banget tarik Fibonacci. Kalau misalnya Bapak Ibu perlu pembuktian, saya bisa tarik lagi. Oke, ini dari sini ya. Nah, silahkan ke sini. Set. Lihat pas ya. Dan dia tertahan 384 dan dia hampir dia sudah kena lah ini. Hitungan ini 393. Nah, ini 392. Jadi dia sudah menyentuh next Fibo, makanya turun drop. Nah, apakah besok bisa lanjut? Ya, kalau dia bertahan di 384, ya ini bagus banget. Gitu. Ya, jadi kalau dia bertahan di atas 384 besok ini udah bagus. Biarin dia konsol karena ini apa? Ini naik dia udah kencang ya. Dia naik konsol sehari naik lagi, naik konsol 2 hari naik lagi. Nah, jadi besok kalaupun naik ya mungkin konsol atau merah tipis. Seperti itu ya untuk Elsa dan ini sudah di harga lumayan tinggi untuk Elsa ya, lumayan tinggi untuk Elsa. Jadi kalau muncul sinyal-sinyal pembalikan arah ya harus waspada. Oke. Kalau target jauhnya kalau nggak salah kemarin ke 400 ya. Nah, sini ya ke 425, 430 target jauhnya untuk Elsa. Seperti itu. Tapi ini sih masih lanjut lah. Cuma ya namanya saham butuh istirahat, tinggal cari titik entry yang oke. Ya, untuk grup ingetin saya Elsa. Oke, selanjutnya ada CMNT. CMNT ditutup di harga 875 dan berubah harga positif 2,94%. Kita lihat dari volume ya, ini rame-rame ya. Bandar asing ini masuk setelah ada distribusi besar-besaran, bandar lokal juga masih entry, jualannya tipis-tipis. CMNT dia di big akumulasi, yang beli BK, CPY, UBR, yang jualan CC, AO, INRG. Baik, untuk CMNT sendiri ini dia lagi potensi double bottom di bawah, gitu ya, potensi double bottom di bawah. Jadi dia turun double bottom ya, ini mengarahnya sepertinya lagi mau naik lagi, uji ke 910. Begitu 910 dia break, potensi ke 1000. Oke. Nah, support di mana? Support ada di 815 ya. Nah, ini CMNT juga menarik kalau misalnya beli di sini memanfaatin ke 910, harusnya sih bisa jadikan TP1 tuh ya. Gitu. Ya lumayan 4% lebih untuk CMNT. Ya, seperti itu untuk CMNT. Jadi good lah, ini good. Dan ya manfaatin pantulan ya, manfaatin pantulan. Nanti kita lihat lagi di sini 910 kalau jebol sih cakep.
Oke, selanjutnya ada UNVR. UNVR ditutup di harga 4.510 dan perubahan harga positif 0,22%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar asing ini terus distribusi, bandar lokal distribusi hari ini tapi udah mulai tipis. UNVR dia netral, yang beli ada LG, GR, SQKK, yang jualan BK, CC, DXAK. Ini volumenya karena kecil sekali, jadi tradingnya ya kecil. Nah, untuk UNVR gimana? Ya, sampai saat ini saya bisa bilang ya ini masih jangka aman. Sampai saat ini ya, dengan candle ini terbentuk dan melihat volumenya makin tipis, ya mudah-mudahan itu mengindikasikan bahwa orang ini juga lagi mantau nih UNVR. Nggak berani yang langsung besar gitu. Nah ini juga gapnya, ya ini gap bangun nih kan, gap bangun jadi ini gap, ya ini harusnya bisa di apa namanya bisa ditutup. Gitu. Jadi ini manfaatin kalau mau nutup ini ya. Jadi teman-teman ini kan kita ada menunya ya UNVR ada menunya. Jadi kalau misalnya ya saya nggak bisa bilang langsung kenceng reboundnya enggak, tapi perlahan mungkin. Dan perlu diingat ini ada area-area resistennya si UNVR. Oke. Dan ya ini mungkin nutup gap di sini. Ini gap ya. Ini gap dan dia udah tertutup ya. Mudah-mudahan dia lanjut naik lagi dengan break EMA 200. EMA 200 ini sempat beberapa kali diuji di sini tapi gagal ya, tapi begitu uji jebol langsung terbang. Nah, makanya mudah-mudahan bisa break EMA 200. Ini dia mencoba break tapi gagal. Gitu. Oke. Ya untuk NVR gitu tetap ya di bawah 4450 kita wajib cut loss karena kalau dijebol udah pasti orang banyak yang cabut. Ya karena kalau secara teknikal teorinya seperti itu. Ya, pasti rata-rata 4450 4500 orang bikin trading plan untuk UNVR. Oke, selanjutnya ada Excel. Excel ditutup di harga 2430 dan perubahan harga 0,00%. Kita lihat dari volume, dia ada volume up tipis, bandar asing ini masuk tipis, bandar lokal ini terus distribusi. Excel dia di big distribusi, yang jualan BB, OD, YUIN, yang berada YPC, SGR, AK. Ya, untuk Excel ini juga sebenarnya cukup menarik. Kenapa? Paling nggak kita bisa cari cuan scalping ya antara day trading atau swing pendek untuk cari 5% di Excel ini harusnya masih bisa. Dalam artian kenapa? Ya karena ini area sideways. Oke, ingat ya area sideways, dia ada fake out tipis, dia kembali masuk ya. Dia waving harusnya bisa lanjut up lagi. Gitu. Oke, resisten terdekat Excel 2560, support ada di 2380. Ya, 2380 di sini. 23 ya, close ini berapa? 2380 ya, jadi close di 2380. Yalah. Oke, seperti itu ya 2390, 2380 untuk Excel supportnya. Jadi kalau misalnya silahkan risk rewardnya dibagi, tapi ini juga mungkin bisa kita manfaatin untuk main kecil untuk Excel. Oke, selanjutnya ada Dewi. Dewi ditutup di harga 236 dan perubahan harga 0,85%. Kalau kita lihat dari volume, di bawah volume MA, bandar asing ini terus jualan, bandar lokal juga jualan. Dewi jadi big distribusi yang jualan BK, AK, AZEP yang berada AT, DR, MG, IH. Baik, untuk Dewi ini dulu primadona ya, primadona. Jadi kita juga cuan kotos-kotos di sini. Tapi sekarang nasibnya cukup mengenaskan. Ya, bisa dibilang cukup mengenaskan. Nah, kita tutup, kita fokus di Fibonacci sini dulu. Oke, kita fokus di Fibonacci sini dulu. Ini Dewi juga dari dulu udah kita analisa gitu ya. Cuan. Nah, untuk Dewi ini saya hanya mengingatkan ya, bukan tebar fir. Dewi ini ada double top, ada head and shoulder. Nah, jadi harus hati-hati untuk Dewi terutama di area 230 sampai 220 lah. Ya, tapi kalau kita ngomongin neckline-nya ini harusnya di area sini 230-an.
Nah, ini kalau sampai jebol Dewi potensinya turun cukup dalam. Oke. Nah, jadi perhatikan Dewi yang entry di Dewi 230 harus hati-hati ya. Dan kalau misalnya mau entry ya manfaatin aja dulu, beli dikit-dikit. Ya ini karena ini jelas banget. Ini jelas banget ya. Nih saya coba tutup ya di sini. Di sini saya tutup. Oke. Nah, lihat ya. Nih, ini jelas banget kelihatan. Oke, jadi 230 harus hati-hati untuk Dewi. Potensinya dia bisa ke 180 lagi area apa? Area resist dan support sebelumnya. Nih, nih ya. Tuh. Jadi saya hati-hati aja kalau dia konfirmasi ke next support ya, ke next target itu harus hati-hati. Seperti itu untuk Dewi. Oke, terakhir ada MPMX. MPMX itu di harga 1055 dan perubahan harga positif 2,43%. Kalau kita lihat dari volume, dia break ya, volume MA dan dia 4 hari terakhir bagus. Bandar asing keluar, bandar lokal ini masuk. FMX jadi big akumulasi, yang beli BK akan ZPAO, yang jualan RXXJ PDCC. Ya ini retail yang nambungin bandar. Ini cakep banget FMX. Nah ini bisa dibilang kita kalau mau tes buy on breakout, inilah saatnya untuk MPMX. Jadi cukup menarik. Ya MPMX cukup menarik. Target terdekat dia uji ke 1085. Kalau itu bisa jebol, dia akan ke 1100 dulu. Ya, 1085 terus target ke 1100. Nah, kalau dia mau beli cut loss di mana? Cut loss bisa di bawah 1020. Ya, tapi kalau misalnya kita mau main cukup swing panjang, ya, swing panjang, saya rasa kalau kita ambil cut loss di bawah sini pun juga masih toleransi ya, 990 untuk MPMX. Gitu. Jadi silakan nanti mungkin dia akan rounding lagi, ya mungkin akan rounding lagi. Kalau dia gagal, ya nggak apa-apa, ngumpulin lagi. Ya dan di sini dia bikin semacam cup and handle kebalik lah. Ya targetnya dia kalau ini di break berarti nih ke 1125 seperti itu. Baik, saya rasa demikian ya video kali ini. Saya rasa cukup panjang juga, padahal saya berusaha untuk singkat aja karena saya tahu pasti Bapak Ibu juga bosan dengerin saya kalau lama-lama. Pengen tahunya cuma support, resisten, arah kemana dan lain-lain. Ya saya berusaha untuk sesingkat mungkin. Kalau misalnya ada kesalahan dalam analisa dan perkataan saya mohon maaf. Tapi yang kemarin nonton harusnya bisa cuan Goto, PNLF ya. PNLF ada yang cuan juga. Saya pagi-pagi dibilang di grup Watch, Panin dan PNLF, dan ya puji Tuhan PNLF ya jalan. Oke, Goto juga TP3 kita hari ini, puji Tuhan banget ya. Jadi yang penting disiplin terus. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.